Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kembali melihat beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan, keuntungan atau kerugiannya dari beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad dari sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang merupakan di antara 10 orang sahabat yang namanya dalam satu kesempatan disebut Rasulullah pasti mereka akan masuk surga. Di mana Thalha bin Ubaidillah pernah menyaksikan ada 2 orang yang kedua-duanya masuk Islam bersamaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah keduanya masuk Islam, Thalha menceritakan bahwa yang satu begitu sangat gigih ikut berjuang bersama Rasulullah SAW hingga akhirnya dia dinilai termasuk orang-orang yang mati syahid. Kemudian si B yang kedua-duanya masuk Islam bersamaan itu baru wafat 1 tahun setelah si A wafat yang mati di medan perang dan dinilai syahid. Namun kemudian pada suatu hari Thalha bin Ubaidillah bermimpi, singkatnya yang dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu adalah si B yang wafat 1 tahun kemudian, dan bukan wafat dalam keadaan berperang dan dinilai syahid. Maka mimpi Thalha bin Ubaidillah tersebut diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal ini Thalha tidak mau sembarangan menafsirkan mimpi. Ya. Maka setelah mendengar cerita dari Thalha bin Ubaidillah tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau terkejut dengan kejadian tersebut? Memang si B tidak wafat dalam keadaan jihad berperang dan tidak dinilai syahid, tetapi bukankah si B, kalian ketahui masih ada waktu 1 tahun hidup lebih lama dibanding saudaranya si A. Dalam 1 tahun itu dia sudah ketemu Ramadan, dia sudah berpuasa, dia sudah sholat, dia sudah sujud, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Sehingga perbedaan antara si A yang mati syahid, ya, dengan si B yang tidak mati syahid tapi memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Ya. Jadi walaupun ya selama ini kita banyak tahu, dan itu tidak salah, bahwa luar biasa keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang dinilai mati syahid oleh Allah, tapi ternyata masih bisa dikalahkan dengan kesemangatan orang yang melakukan ibadah, berbagai macam aneka ibadah, terutama berusaha membenarkan semaksimal mungkin puasanya. Ya. Karena ketika Nabi besar Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sunan Ibnu Majah, ya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengatakan, inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ya. Man haruma faqad hurimul khair kullahu wa la yuhramu khairuha illa mahrum. Satu peringatan dari Rasulullah, Ramadan itu ya, selain di antara malam-malamnya terutama yang diharapkan adalah
10 malam yang terakhir akan adanya Lailatul Qadar, ya. Maka selain itu Rasulullah mengingatkan, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, kalau dia tidak mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan, maka sulit dia mendapatkan keuntungan besar lainnya di luar Ramadan. Ya. Ini dari saking dahsyatnya Ramadan. Ya. Sehingga perlu kita sebagai seorang Muslim yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ramadan kali ini betul-betul memaksimalkan. Dan kita harus menjadi seorang yang disebut oleh Rasulullah haris, ya, yaitu sangat antusias, sangat rakus, ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Karena selain puasa, selain adanya salat tarawih, ya, ada juga yaitu sunnah memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka. Bahkan juga kalau di tengah-tengah kita sering ada kegiatan buka bersama, tetapi juga yang dicontohkan oleh Rasulullah melakukan sahur bersama. Ya, itulah yang mungkin ya, jarang dilakukan di antara kita, sehingga perlu kita menghidupkannya. Selain itu, bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang disebutkan ajwadun nas, ya, orang yang paling dermawan. Tetapi apabila datang bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah melebihi bulan-bulan yang lain. Apalagi saat malam hari datangnya malaikat Jibril. Karena biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diperiksa bacaan Al-Qur'annya, pemahaman Al-Qur'annya itu 1 bulan sekali, ya. Tetapi di bulan Ramadan melebihi dari kebiasaan-kebiasaannya, ya. Maka penting kita juga dekat dengan Al-Quran. Sampai diriwayatkan kalau Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala, salah satu guru dari Imam Syafi'i, apabila masuk bulan Ramadan, maka dia tidak menyibukkan diri dengan mengajar hadis, tapi menyibukkan diri dengan Al-Quran, ya. Maka perlu kita mempunyai niat, tekad, azam yang kuat, ya. Sehingga tidak benar kalau keterangan menyebutkan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya, diamnya itu tasbih, ya. Maka mohon maaf, ya, 2 keterangan tersebut bukan dari hadis Nabi besar Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya, diamnya adalah tasbih, itu tidak benar, ya. Yang benar adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan lain sebagainya, Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya. Termasuk di antara kesempurnaan, termasuk di antara bagusnya Islam seseorang, seorang muslim itu dapat meninggalkan segala aktivitas, ucapan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat, ya. Jadi istilahnya kita harus menggunakan konsep aji mumpung. Kalau bukan Ramadan ini kapan lagi, ya. Maka mudah-mudahan dengan sedikit motivasi tersebut Allah gerakan dalam diri kita kesemangatan untuk memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itulah kurang lebih, ya, apa yang kami dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.